apa-apa beli langsung. Tapi pengaruhnya juga jadi dari temen nggak sih kalau pinjol-pinjol ini? Iya nggak sih? Lingkungannya. Lingkungan juga sih ya. Cicilannya 0%. Yang 0% Incit ya orang. Iya, biasanya 0%, bayarnya bisa kalau nanti. pakai paylater ada diskon lebih gede, Pak. Iya, untuk pembayarannya. benar. Pernah nggak tertarik untuk klik gitu? Enggak sih. Enggak. Untungnya enggak. Kenapa enggak? Soalnya imannya enggak setipis itu sih. soalnya ada duit. Sinetron Bebek. Tau gak sih, kasihan banget tau temen gue. Kenapa? Kemarin dia tuh ditangin sama orang kayak dimintain duit gitu loh secara paksa. Oh, mungkin dia minjem uang. Bisa aja, iya sih kayaknya kemungkinan sih. Iya ya. Tapi sendiri. Tapi enggak. Sorry, bentar ya. Iya. Ada yang nelfon. Oke. Tapi main kasar gitu loh. Iya kayak cuma dia nobrak. Ya, halo. Halo, selamat siang. Apa benar ini dengan saudara Syafa? Iya, benar. Kami dari pihak pinjaman online ingin mengingatkan bahwa pinjaman kakak sudah melewati jatuh tempo. Jadi mohon untuk segera dibayarkan ya kak. Kira-kira bisa dibayarkan apa kak? Oke Mbak, kayaknya nanti aku infoin lagi ya. Untuk tepatnya kapan ya kak? Karena ini sudah melewati batas tempo yang ditentukan sih kak. Kalau misalnya besok, gimana Mbak? Oke, kalau besok bisa, tapi kalau misalkan besok belum dibayarkan juga, paling nanti ada orang kami yang mengirimkan ke sana ya kak. Oke, terima kasih Mbak. Iya, selamat siang. Siang. Ntar gitu pintunya digedor terus habis itu temen gue tuh kayak dipaksa keluar ntar gitu. Kayaknya iya sih kayak buat bayar online gitu kayaknya ya. Siapa nelfon? Biasa temen gue. Oh. Tapi temen lu akhirnya keluar? Ya keluar mau gak mau kan? Iya sih. Dipaksa udah gitu kan pasti malu banget kan tuh tetangga-tetangganya pada keluar gitu. Gue juga pernah sih kayak gitu. Iya, maksudnya jadinya kayak kenanya ke gue kan. Jadi gue juga kayak malu kalau misalnya dia yang ditagih, jadinya dikira gue juga ikutan. Iya sih benar. Emang kayak cincinnya Novi bagus banget deh. Jadi pengen punya juga. Iya, pasti mahal harganya. ada kontak darurat kayak Apa gue pinjol aja ya? diteleponin juga di error. Biar bisa dapetnya cepat. Orangnya masukinnya nomor temennya atau nomor tetangganya malah. Mau pinjaman cepat cair? Download Ada Bebek sekarang karena bunganya rendah dan duitnya cepat cair. Boleh juga tuh tadi pinjaman. Kan gue juga mau beli motor baru sekalian. Udah mau mulai nih. Halo teman-teman, kembali lagi di Bebek Podcast, tempat di mana kita ngobrol bersama dengan anak-anak bebek. Kuek, kuek, kuek. Topik kita kali ini kita mau bicara tentang pinjol. Itu adalah pinjaman online yang bisa kita dapat dengan instan dan mudah, dan juga pastinya udah banyak banget teman-teman yang pakai pinjol ini. Pinjol ini juga kan pastinya ada yang berbagai cara ya. Ada yang mungkin dengan pinjaman dengan agunannya, dan juga ada pinjaman yang instan banget cuma dalam waktu beberapa menit. Syaratnya apa aja tuh, cuma kayak KTP gitu dan tiba-tiba cair sekian juta gitu misalnya. Nah, kalian pernah nggak sih denger tentang pinjol? Kalau sekarang sih udah pasti sering banget ya kita dengar Pinjol. Iya, Lagi kayak iklannya udah di YouTube juga ada. di mana-mana. Main game. Main game. Iya, juga. bener, main game. Oh iya benar-benar. Saat main buka lagi main game tiba-tiba dia muncul ya. Ada pinjol 15 gitu ya. detik lah. Oke. Terus dari situ pernah nggak tertarik untuk klik gitu? Enggak sih. Enggak. Untungnya enggak Untungnya kita. enggak. Untungnya enggak. Kenapa? Kenapa enggak? Soalnya imannya enggak setipis itu sih. soalnya ada duit. Oh iya ada duit, tapi kalau lagi nggak ada duit mepet, misalnya biasanya kan kalau kita mau beli sesuatu kan anggap yang harganya cukup pricey nih, sekatakan smartphone ya, wah pengen banget nih fiturnya keren gitu, pengen, gatel banget tuh, misalnya ya udahlah pinjolnya yang bukan yang kayak bunganya gede banget nih kita udah lihat gitu, later aja lah, bayarnya later, kan ada tuh jenis pembayaran yang belakangan gitu ya, terus ngeklik nih gitu, pernah nggak nyoba?
Enggak. Nggak Nggak tahu pernah. kenapa nggak tertarik aja. Nggak tertarik kita aja. pengen. Oke, kalau Udah memang mikirin resikonya juga sih. Iya, karena Resiko. sekarang udah banyak resikonya kan. Gitu. apa tuh yang kalian tahu resikonya? Kalau misalnya pakai pinjaman online terus nggak bisa bayar. Semisal kan ya emang nggak bisa bayar tuh, kan kita nggak tahu nih kedepannya bakal masih ada uang apa enggak nih kan. Ya itu tuh takutnya kayak ditagih-tagih, terus stres, jadi kayak ya tau lah berita-berita Didatengin. sekarang. Iya sih, ke ya. Jadi rumah. dikejar apa? Kalau Debt collector. jadi kalau tagihannya Kolektor. kalau macet tagihannya itu baru dekolektor. Tapi kalau tagihannya nggak macet cuma diingetin dong itu namanya kolektor. Biasanya kolektor cenderung online. Kasih tahu misalnya, Mbak Novi tagihannya udah harus dijatuh tempo dibayar ya, tolong dibayar. Oh iya maaf Itu biasanya kelupaan. kalau mepet-mepet. Mepet. Tapi kalau misalnya udah 2 bulan, 3 bulan nggak dibayar, itu biasanya dekolektor karena macet tagihannya. Nah berarti menghindari itu lebih baik nggak minjem nih ceritanya. Lebih baik sih enggak. Lebih baik sih Ya enggak iya ya? dong Bener. pasti. Tapi kan kadang-kadang gini juga nih, misalnya kan lagi butuh nih kepepet, katakan bukan karena mau beli sesuatu, tapi karena memang kalian misalnya benar punya utang gitu kan. Jadi buat nutupin gitu. Nah buat nutupin. Nah, Tapi ngutang lagi. Yang ngutang lagi Jadi caranya kayak kalau gali lubang tutup lubang. iya gali lubang tutup lubang. Tapi kan banyak juga orang-orang yang ngelakuin itu karena memang kondisi gitu ya. Menurut kalian sendiri ya boleh nggak sih kayak gitu? Maksudnya karena mepet gitu ya. Karena misalnya ya kalau lain hal kalau bisnis ya. Kalau bisnis sih menurutku sih oke-oke aja gitu. Karena memang tahu nih bayarnya gimana, bener kan? Tapi kalau memang peruntukannya cuma kayak memang pengen beli sesuatu, ya nggak salah juga sebenarnya kalau bisa bayar ya. Iya, tapi tergantung pribadi masing-masing Iya. sih ya. Tapi kalau pinjaman itu juga gimana ya, memastikan itu aman kan, kayak kalau kita pernah dengar kan juga harus kayak ada OJK-nya gitu kan. Iya, Jadi memang biar aman. ketahuan aturannya, rules-nya dijamin kalau ada permasalahan. Tapi kalau misalnya kita nggak cermat juga kan, mungkin kita perlu banyak baca term and condition atau aturan-aturannya supaya teman-teman juga nggak salah pilih tentang pinjamannya gitu ya. Biasanya lebih ke bunganya juga sih. Ada yang katanya bunganya per Kecil, hari. iya. Kecil tapi per hari dia. Iya, ada yang kecil per hari. Itu kan lumayan ya. Tapi ada juga yang kadang-kadang yang bikin tertarik kadang gini nih teman-teman. Cicilannya 0%. Yang 0% Incit ya orang. Iya, biasanya 0% Terus biasanya bayarnya juga bisa kalau nanti. pakai pay later ada diskon lebih gede, Pak. Nah, Iya, untuk pembayarannya benar. itu. Sebenarnya ada diskon lebih gede itu kata yang menarik ya. Kalau diskonnya ada 20%, 30%, maksudnya gini, kalau emang bisa bayar nih akhir bulan misalnya gajian. Katakan pay letternya harganya kalau nggak pakai pay letter nih jadi 600.000. Ada pay letter diskon 100.000. Boleh dong ambil. Tapi tetap aja nanti bulan depan ada kena bunga. Oh, bulan depannya tetap kena bunga ya? Ada tetap bunganya ya? Iya, Jadi ada memang teman-teman harus diperhatikan banget kalau misalnya mau pakai pay letter atau jenis-jenis pinjol, benar-benar dilihat term and condition dan aturan-aturannya. Iya, Karena jangan ngerugiin diri sendiri juga sih. benar, kalau kayak gitu kita kayak juga gitu. selain kita ngerugiin diri kita sendiri, juga yang paling bahaya gini, kalau tagihan itu macet kita nggak bayar, kan data kontak, perhatiin deh, kalau ini data kontak kita tuh bisa di sama mereka. Jadi yang dihubungin kadang orang-orang terdekat kita, ikut tagih, pernah ada dengar kan cerita-ceritanya, ditagih, diteror. Ada yang experience kayak gitu nggak? Maksudnya gini, ada pernah dengar gitu nggak? Belum pernah sih. Belum Kalau pernah. di kita belum pernah. Belum tapi pernah. pernah dengar cerita-cerita. Pernah dengar Iya, cerita-ceritanya. gitu. Oke. Banyak banget sih itu. Kalau dari sisi pinjaman online itu yang kita akan bahas. Nah, ada juga kan tuh kayak ada bahayanya juga kalau misalnya Iya, pakai pinjaman online, misalnya gini, kita mau pinjaman online 30 juta. Bener kan? Iya. Gaji kita nih misalnya UMR Jakarta lah, UMR lah katakan misalnya 4,2 sampai 6 jutaan lah ya masih Iya. UMR kan. Upah minimum regional. Kira-kira kalau minjem yang 30 juta aman nggak? Enggak. Kenapa tuh nggak aman? Itu gede banget sih. Gede banget ya? Gede banget emang Gede enggak. banget. 30 juta kalau dicicil sejuta bisa sih sebenarnya. Bisa, tapi lumayan gede juga ya. Kenapa Tahun gede? Kenapa nih. gede? Kenapa gede? 30 juta. Menurut kalian kenapa gede? Kalau 30 juta gajinya misalnya mungkin gini, hitungannya kayak gini kali ya. Kalau gajinya 3 juta, misalnya gajinya 3 juta. Terus pinjamannya 30 juta. Berarti kan kalau 3 juta cicilnya sejuta sebulan, berarti 30% dari penghasilan. Nah, itu dalam batas aman atau enggak menurut kalian? Atau minimal kalau mau nyicil yang sejuta sebulan tuh gajinya harus 8 juta, 9 Iya, juta. karena kan buat kebutuhan Iya, sehari-hari buat juga. kebutuhan yang Kebutuhan lainnya ya. gimana? Itu tuh kayak kurang deh. Takut nggak nutut sebulan. Iya. Tapi kalau misalnya buat usaha, kadang-kadang kan namanya usaha ada risiko kan. Misalnya kita pinjam barang, beli barang lah, mesin cetak misalnya. Harga mesin cetaknya
100 juta misalnya gitu ya, 100 juta. Tapi dengan perhitungan bisnis nih, ternyata setelah berjalan, namanya bisnis ya, bisa jalan, bisa untung, bisa rugi. Iya. Tapi setelah dijalanin, untung enggak, rugi enggak, cuma lebih dikit lah. Profitnya dapat nih 110 juta setelah 3 bulan. Nutup dong untuk mesinnya, tapi ya profitnya dapatnya kecil gitu kan. Iya. Sebenarnya pinjaman itu ada fungsi baiknya juga nggak sih menurut kalian? Ada fungsi baiknya juga, apalagi buat perusahaan yang buka bisnis gitu, usaha, buat ya itu tambah modal. ngebantu banget. buat awal gitu. Iya, apalagi nanti kan Modal. dia juga ada keuntungan lagi kan, walaupun itu Keuntungan lagi. kecil, yang penting masih muter. Nah, bagian terakhir nih, yang biasanya juga kadang-kadang, saya nggak tahu ini kita akan sebut bahaya atau enggak ya, tapi biasanya kalau udah melakukan pinjaman terus kita bisa bayar nih, katakan pertama 30 juta, besok dikasih tawarannya tuh gini, limit Anda naik sampai 300 juta. Wah itu menarik tuh, jadi maksudnya gini, limitnya apalagi naik limit kan, tapi kan itu kalau misalnya bayarnya tepat waktu. betul, tidak ada Naik permasalahan limit. pembayaran, limitnya naik. Tapi kan juga menggiurkan untuk ketika orang, oh kemarin baru ambil, misalnya katakan ya smartphone harganya 10 juta, bayar nih lunas, beneran setahun bisa nyicil. Besok lagi, ada tawaran lagi nih, beli yang lebih mahal, barang lah gitu, 30 juta, 20 juta gitu. Wah, tahun limitnya cukup nih buat beli nih, beli. Tapi ternyata yang tawaran-tawaran gitu tuh kayak sebenarnya menarik, tapi lambat laun kayaknya kita kayak makin gede. Nah itu yang bikin kita jadi kadang-kadang lupa, ternyata kesanggupan kita nggak sampai segitu. Bahaya nggak menurut kalian? Ya itu bahaya, soalnya Ketergantungan merasa diri kita nggak jadinya. sanggup. Nggak sanggup? Kalau misalnya nggak sanggup lebih pilih untuk, kondisi kayak gitu ya. Ada juga pernah kasus sih ketika nggak sanggup bayar, kan pinjol banyak nih, ya kan? Katakan nih pinjol A, udah pinjol di sini untuk jalanin pembayarannya, ternyata mangkrak nih, nggak bisa bayar, pinjol B, tutup kesini. Itu mah bahaya sih. Ini bisa kebayar kan? Ini ada masa tenggang waktu berikut kan? Tapi jadi lebih gede apa lebih kecil? Lebih gede. Karena apa? Ini pasti berbunga, ini ditutup, ini ada bunganya lebih gede. Ini nggak bisa berjalan nih, kita bayar lagi, tapi nggak bisa berjalan mulus. Ada bunganya kan, malah makin gede nggak? Pinjam lagi ke pinjol C. Dan terus akhirnya makin lama, lubangnya makin gede utangnya. Dan efeknya adalah memang kalau pinjaman kita makin banyak, makin ini juga yang kita takutkan ketika kita nggak bayar itu kan ada penagihan dari orang pinjol itu kadang-kadang agresif banget ya. Bahkan ada yang diintimidasi sampai kayak pagi, siang, sore, malam diteleponin. Ya itu pasti kalau udah gitu ya. Iya, di teror. Jadi, yang paling bahaya ujungnya kalau ketika udah stres ditagih, kan kita dengar juga ya berita-beritanya, teman-teman juga pernah dengar pastinya. Banyak banget. Akhirnya daripada stres, masih muda nih, padahal hidup masih panjang nih. Akhirnya jadi makin depresi, karena apa? Stres, ditagih utang. Karena kan gini, hutang itu kan perlu dibayar. Tapi ketika hutang itu tidak makin terbayar, mungkin 1-2 bulan ya bisa ditahan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, masalahnya bunga persentasenya kan jalan terus. Makin lama kita bayar pun juga bunganya makin gede. Dan akhirnya ujung-ujungnya sampai benar-benar nggak bisa bayar. Nah, di sini kita perlu ada hal yang semacam gini, membatasi diri ya untuk ketika kita mau lakukan pinjol juga benar-benar harus cermat untuk mengukur kemampuan keuangan kita bisa baik atau enggak. Kemudian tujuannya gimana? Tujuannya kita pinjam buat memang usaha atau memang ternyata tujuan kita lebih kepada cuma mau buat beli barang yang sebetulnya Keinginan pribadi. Iya, yang keinginan pribadi yang mungkin kayaknya nggak harus beli sekarang deh, atau kayaknya itu nggak perlu kebutuhan. Jadi kayak lebih, teman-teman harus kayak lebih memilah mana yang jadi kebutuhan prioritas, mana yang ini penting tapi nggak urgent. Jadi kan gitu kalau kebutuhan kayak gitu kan. Ada ini penting dan urgent. Contohnya kalau penting dan urgent tuh kayak gini. Kita makan itu penting dan urgent. Nggak mungkin kan makan ditunda. Nggak usah beli beras deh, yang penting maaf nih, gue punya smartphone-nya keren. Nggak bisa. Handphone bisa nggak dicas mati, besok dicas lagi hidup. Manusia nggak makan, maaf nih, besok mati. Kalau besoknya setelah mati dicas kasih makan lagi kan nggak hidup kan? Artinya memang makan itu adalah penting dan urgent. Ada yang penting tapi nggak urgent. Coba yang penting nggak urgent apa? Beli baju. Baju penting, nggak mungkin kita tiap hari maksudnya nggak pakai baju, tapi kan itu nggak urgent, bisa ditunda dulu ya, nanti kalau ada kebutuhan tertentu pakai yang lama dulu. Ada kebutuhan yang dia sebenarnya urgent tapi nggak penting, bisa juga macet di tol, nggak ada yang jual air kan? Nggak ada yang jual air, begitu ada yang jual air, harganya mahal apa murah?
Mahal pasti. Tapi beli nggak? Beli. Emang bisa nahan aus kan? Jadi Lagi kalau urgent. puasa gini. Nah, gitu kan. Kena macet di tol. Pasti butuh kan gitu. Iya, Nah, buat batalin. ada yang terakhir klasifikasinya adalah ini barang yang nggak penting dan nggak urgent sebenarnya. Tapi percaya atau nggak, itu barang yang kadang sering dibeli karena apa? Oh, nafsu, keinginan, pengen, FOMO-an. Bener nggak sih? Nggak penting dan nggak urgent, harusnya bisa ditahan. Harusnya ya. Tapi karena keinginan ya udahlah. Sebenarnya kalau lagi ada ya silakan sih. Tapi kan sebenarnya lebih baik tidak. Apalagi gini, demi beli barang itu sebenarnya duit lagi nggak ada, terus dibeli pakai misalnya pinjol. Nah itu jangan juga ya teman-teman. Artinya lebih pilih. Nah, kalau kalian ada beli barang yang nggak penting dan urgent nggak? Kalau aku Ada nih, apa ya? yang saya pakai Pak, bulu mata. Bulu mata itu Nggak penting dan tidak urgent. gini. Menunjang kecantikan. Benar-benar. Ini kayak Itu mah nggak apa-apa nggak sih? Ini pasti beda-beda sebenarnya. demen gitu. Nggak penting sama nggak urgent. Nah kalau nggak penting sama nggak urgent, bagian ini kalau urgent menurut saya nggak. Tapi kalau penting bisa jadi penting kan, kebutuhan orang tiap orang beda-beda pasti ya. Kalau hari ini saya mau meeting sama orang, boleh dong saya tampil cantik pakai bulu mata gitu kan. Tapi kalau hari ini saya mau masak di dapur tuh penting nggak pakai bulu mata? Nggak penting karena kelilipan maksudnya pedas, kena keringet, bawang nggak penting. Lain kalau kebutuhannya misalnya nih mau masak pakai bulu mata boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya masaknya direkam buat konten supaya kita kelihatan looks-nya lebih menarik. Masa ya mau kayak bener-bener keringetan muka ya paling nggak kayak tacap-tacap dikit lah ya buat supaya kita good looking di kamera. Berarti kebutuhannya beda-beda kan. Artinya kita sebagai anak muda lebih mungkin memilih lagi ya kebutuhan kita benar-benar butuh atau enggak sih sebenarnya dengan barang-barang yang kita beli gitu ya. Nah, barang elektronik juga sih butuh nggak butuh. Kadang kan kita juga butuh buat ganti ya, tapi ternyata nggak urgent banget. Iya. Masih bisa mungkin di servis. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Itu bagian. Tapi kadang orang mikirnya juga kayak kalau servis yang mahal mending beli yang baru sekali ya. Iya, kadang yang mikir kayak gitu. Nah, berarti gini, itu ada pilihannya namanya kayak bijaksana berarti. Bijaksana untuk kita lebih memilih untuk gini, kayak misalnya gini, kalau ini bisa diservis, kenapa enggak? Benar nggak? Iya. Nah, berarti solusinya harus cari servis yang mungkin nggak terlalu mahal. Kan tempat servisnya nggak satu dong, bisa tanya tempat lain kan? Ya itu bijaksananya kita untuk saving uang. Iya. Tapi kalaupun misalnya gini nih, bijaksana juga ya misalnya mau cari tempat servis, tapi kebutuhannya handphone ini urgent untuk cepet dibenerin karena kita mau berkomunikasi dengan banyak orang. Satu urgent kebutuhan, kedua urgent ada kebutuhan, yang kedua juga barangnya ternyata ketika diservis misalnya ganti LCD-nya harganya 3 juta Pak. Sedangkan ada handphone lain yang mungkin nggak se-flagship yang kita beli sebelumnya, ada yang harganya 2.700.000 yang memang cukup buat berkomunikasi. Kan fungsinya adalah alat komunikasi kan, nggak harus yang mungkin kameranya sekian megapiksel atau memorinya sekian giga gitu, tapi lebih kepada fungsinya penting bisa berkomunikasi, bisa telepon, bisa berkomunikasi dengan orang lain dan bisnisnya tetap jalan. Ya udah beli aja biasa, gitu kan. Nah cuma balik lagi ke teman-teman bahwa memang ketika kita melakukan pinjol, ada baiknya kita lebih bijaksana nggak sih untuk ini kita mau pinjal untuk kebutuhannya urgent atau enggak. Dan sekalipun harus pinjol ya. Iya, sekalipun harus pinjol teman-teman. Dan resikonya tadi yang Hani bilang, resikonya kayak misalnya tadi dikejar debt collector itu kan itu juga jadi nggak tenang. Pernah nggak? Enggak dong, kasihan juga keluarga kita nggak sih? Iya. Kalau misalnya kita dikejar-kejar. Iya, belum tentu yang dikejar kita doang ya. Keluarga kita gimana? Iya, pasti ada yang datengin ini gimana ini, misalnya siapa tagihannya belum lunas, main kemana-mana, tetangga tahu, malu kan? Nama jadi jelek. Nama jadi jelek, blacklist juga dari mungkin BI karena mungkin dan BI susah checking, lagi BI checking nanti susah lagi kalau mau ngambil perkreditan dan apa-apa gitu. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan dengan bijaksana. Artinya ada dua sisi yang bisa kita lihat. Sebenarnya pinjol itu ada positifnya untuk bisa buat permodalan, untuk usaha dan bisnis. Tapi juga sisi yang mungkin kita lihat mungkin bukan negatif, tapi lebih dikatakan kita lebih bijaksana dan lebih teliti ketika kita melakukan peminjaman. Pertama lihat fungsinya, tujuannya, kemudian juga apakah kita mampu dengan kesanggupan kita bayar pinjol itu ya. Dilihat juga dari income kita sih. Benar. Penggunaannya jangan salah. Benar, perhitungannya benar harus matang dan juga tadi dibahas bahwa soal pinjamannya penghasilannya. Jadi memang perlu banget ya kalau kita pinjaman tuh
mengecek bahwa kita sanggup untuk bayar. Iya, kalau pinjam 5 juta terus misalnya mau nyicil sejuta dengan gaji misal UMR sih oke aja Sih gitu. ya. Nggak terlalu Masih gede. masuk akal, make sense ya. Jadi Jangan terlalu terburu-buru juga sih. Kalau iya. mikir lagi. Benar-benar terburu-buru itu adalah salah satu langkah yang kurang tepat ketika kita melakukan keputusan finansial ya. Jadi kalau teman-teman pikir mau panjang. harus berpikir panjang. Iya, itu Tapi juga kepanjangan mikir juga pusing juga sih. Ya gara-gara FOMO gitu kan. Kalau FOMO kan langsung apa-apa beli langsung. Tapi pengaruhnya juga jadi dari temen nggak sih kalau pinjol-pinjol ini, iya nggak sih? Lingkungannya. Lingkungan juga sih ya. Ya buat teman-teman mungkin lebih bijak lagi sih. memang Jangan kalau- banyak ngeracunin temen aja sih. Ngeracunin bareng pengaruh temen. ya ngeracunin. Tapi emang kadang racun itu emang dari temen juga ya, teman Iya, punya dari kita apa ya istilahnya jadi FOMO pengen Iya, itu juga lingkungan kan. apa juga teman punya kita juga pengen gitu, padahal kan belum tentu juga kita sanggup juga belinya. Mana temen bisa beli nih katanya, ternyata dia enggak, itu hadiah dari kantor, dia gratis kita bayar Iya. gitu kan. Jadi memang kita perlu ya, mungkin poinnya gini, kalau untuk pinjol itu pastinya memang ada hal yang tadi kita bisa manfaatkan secara positif, tapi juga ada hal yang memang kita harus perhatikan dalam penggunaannya. Tapi kalau dari sisi yang tadi keinginan, namanya manusia selama hidup nggak mungkin gak ada keinginan, pasti ada lah ya pengen, tapi juga harus bisa mengukur kemampuannya. Bisa nggak bayar, jangan sampai nanti didatengin ke kolektor ataupun kita nggak bisa bayar, malu kemana-mana. Iya, mungkin tipsnya bisa manajemen uang di diri sendiri. Betul, tadi kan udah dikasih lihat tuh ada skala prioritasnya, penting nggak penting, urgent, penting, ada yang penting urgent, ada yang penting nggak urgent, ada yang nggak urgent dan nggak penting. Yang paling banyak dibeli adalah yang nggak urgent dan nggak penting. Iya, karena keinginan. Aduh, gak jadi bersin lagi. Oke, kirain tadi mau ngomong lagi, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, buat penutup nih teman-teman, akan ada tips nih dari 3 teman bebek ini. Dari Hani dulu deh. Hani mau kasih tips apa sih buat teman-teman kalau mau pinjam sebaiknya gimana? Kalau aku yang tadi aku bilang kayak harus mikir-mikir ulang gitu loh, Iya. harus mikir ulang. Jangan kebanyakan gaya kalau nggak punya uang. Nah, bener juga sih. Gaya bisa aja, tapi tergantung gayanya setinggi apa nih, ya Gayanya kan? jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi. Sebenarnya gaya semua orang bisa gaya, iya kan? Cuman kan gayanya ya nggak harus yang benar-benar kelihatan looks banget lah. Semuanya tergantung pembawaan orangnya juga ya. Kalau orangnya emang kelihatan good looking juga, maksudnya dalam arti nggak perlu kebanyakan gaya juga udah bagus gitu kan ya. Ya bukan berarti nggak good looking nggak bisa gaya juga sih, enggak, tapi maksudnya adalah lebih kepada gini, bergayalah dengan apa yang pantas orang lihat, dan juga maksudnya kita cukup bergaya dengan yang kita suka juga, nggak harus yang terlalu berlebihan. Iya, kayak misalnya emang nggak ada uang terus dipaksa-paksain buat beli sesuatu, aduh tapi pengen gitu, nggak punya uang tapi itu dipaksa-paksa gitu biar dianya kelihatan bagus. Oke, berarti tipsnya memang jangan terlalu memaksakan diri dan jangan terlalu terburu-buru ambil suatu pinjaman. Novi gimana? Kalau aku sih pilih-pilih temen sih. Pilih-pilih teman. Oh iya, itu pengaruh ya. Tadi kan ada dampaknya juga dari teman ya. Kalau ada temannya yang pengen gayanya pengen high class gitu ya. Iya, lingkungan kan ngaruh kayak kalau misalkan di satu circle pada gayanya bagus, mereka emang duitnya mampu, sedangkan kita enggak kan, jadi kita kayak kebanting. Iya, ke bawah. Gue juga mau. Tapi sebenarnya itu depend on us ya, tergantung kita juga ya. Kalau misalnya kebetulan tipe yang kalau dibilang FOMO kan kadang FOMO, tapi kalau dibilang kebel ya udahlah, kebel dalam arti ya udah kita nggak bisa mengukur kita juga sama kemampuannya, style sama semua orang gitu kan. Misalnya satu sekolah misalnya, anak sekolah dia udah bawa handphonenya bagus gitu kan, bahkan udah bisa bergaya. Saya saat itu handphonenya jangan kan ada kamera, bisa SMS aja udah bagus gitu kan. Artinya kan nggak harus ngikutin kayak gitu juga kan. Maksudnya kita berdasarkan kesanggupan kita. Berarti itu ya dari poin dari Hani dan Novi. Udah ada 2 terakhir yang dari Syafa. Kalau aku sih lebih ngasih tipsnya mungkin bisa manajemen keuangan di kehidupan sehari-hari aja sih, biar menghindari pinjol-pinjol ini ya. Jadi kita punya saving money tersendiri, jadi kalau misalnya ada keinginan yang emang pengen dibeli gitu, lebih baik menabung daripada ini bagus nih teman-teman. Jadi kan itu lebih ke mikir-mikir lagi kan, kalau misalnya kita nabung kan jadi ada rentang waktu. Jadi teman-teman kalau ingin sesuatu, kalau sarannya Mbak Syafa adalah menabunglah untuk kalau mau beli sesuatu supaya nanti bisa beli. Ya misalnya mau beli mobil,
nabung dulu. Iya dong, nggak langsung pinjem dong. Sebenarnya nggak salah juga kalau memang kita bisa konsisten bayar. Cuma maksudnya kan akan lebih baik kalau kita punya DP-nya supaya cicilannya lebih kecil. Make sense kan? Atau Gitu kan. mungkin kumpulin dulu setengah dari Setengahnya. harga mobil itu. Betul. Kan Apalagi- harganya nanti lama-lama turun kan Atau tuh kalau mobil. mau lebih hemat lagi adalah ya udah sih nabung aja dulu. Kita mampunya beli second ya udah beli yang second aja. Mungkin nggak terlalu kan sama-sama fungsionalitasnya mobil adalah untuk mobilitas gitu ya. Jadi tetap sesuai dengan fungsinya. Kalau saran dari saya buat teman-teman untuk yang mau pakai pinjol, bijaklah pakai pinjol. Artinya kalau memang kalian sanggup bayar, nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau kalian nggak mampu untuk kesanggupannya untuk ngebayar, sebaiknya jangan. Dan bagian terakhir, gunakanlah segala sesuatu itu dengan hikmat ya. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu, ini benar-benar untuk kebutuhan saya, buat prestis saya doang, atau cuma karena FOMO. Fungsinya jelas nggak saya pakai? Jangan-jangan jangan sampai kita menggunakannya dengan tidak bijak. Sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman Anak Bebek Podcast yang sudah memberikan masukannya juga dan juga tipsnya. Buat teman-teman jangan lupa kalau mau subscribe channel kita di Bebek Podcast, lihat juga kalian bisa tulis di kolom komentar untuk topik-topik yang menarik dan juga untuk topik hari ini kalian bisa kasih komentar. Iya, coba ceritain cerita-cerita kalian tentang pinjol atau ada pengalaman tentang pinjol juga teman. boleh juga diceritain di bawah. Oke, sampai jumpa minggu depan bersama saya Ivan Sebastian dan juga anak-anak Bebek.